Stroke secara umum adalah defisit neurologis yang menyerang secara mendadak selama 24 jam akibat terganggunya pembuluh darah di otak. Etiologi stroke berdasarkan sifat gangguan darah. Stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragi dan stroke non-hemoragi. Stroke hemoragi akibat pecahnya pembuluh darah di otak, sedangkan stroke non-hemoragi akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Faktor risiko stroke itu ada dua, yaitu mayor seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Sedangkan minor atau lemah yaitu merokok, obesitas, dan kadar asam urat tinggi. Stroke disebabkan oleh dua jenis sistem sirkulasi, yaitu iskemia dan hemoragi. Pada stroke iskemia yang disebut aliran darah ke bagian otak menurun atau berhenti dapat disebabkan oleh sumbatan atau kelainan pada jantung, sedangkan hemoragi dapat meningkatkan tekanan inkranial dan menyebabkan sistem pada daerah yang mengalami iskemia menyebabkan pendarahan. Tanda dan gejala stroke yaitu ada defisit lapang penglihatan, defisit motorik, defisit sensori, defisit verbal, defisit kognitif, dan defisit emosional. Penata laksanaannya itu ada pencegahan, yaitu dengan mengendalikan faktor yang dapat memicu terjadinya hipertensi meningkat, memodifikasi gaya hidup sehat dengan mengontrol berat badan, olahraga, tidak merokok. Terapi sesudah serangan stroke yaitu dengan terapi somatik, terapi psikofarmaka, terapi fisioterapi, dan psikoterapi. Selanjutnya sirosis hepatis, yaitu penyakit kronik progresif yang dikarakteristikkan oleh inflamasi dan fibrosis pada hepar. Yang masih sering dianggap penyebab sirosis hepatis yaitu virus hepatis, alkohol, dan malnutrisi. Patofisiologi, pada awal perjalanan cenderung membesar dan sel-selnya dipenuhi oleh lemak. Pembesaran hati yang cepat menyebabkan regangan pada selubung fibrosa hati. Perubahan dan pelebaran sel lemak menyebabkan tekanan pada lobus hepar yang mengarah pada peningkatan aliran darah. Pada tahap lanjut, ukuran hati akan berkurang karena jaringan parut menyebabkan pengerutan jaringan hati. Disfungsi hepar yang kronis menyebabkan gagal hepar. Gagal hepar yang kronis menyebabkan konsentrasi albumin plasma menurun sehingga terjadi edema dan asites. Tanda dan gejala yaitu anoreksia, mual muntah, berat badan menurun, diare, demam, mudah lelah, asites, hidrotoraks, dan edema. Komplikasi yaitu ensefalopati hepatik, asites, sindrom hepatorenal, dan gangguan endokrin. Pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium, scan, dan biopsi. Penata laksanaannya yaitu istirahat, diet rendah protein, mengatasi infeksi dengan antibiotik, dan memperbaiki status gizi. Dan yang terakhir itu ada diabetes mellitus, yaitu sekelompok kelainan yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Etiologinya yaitu pada DM tipe 1 ditandai dengan penghancuran sel-sel pankreas, kombinasi faktor genetik, imunologi, dan mungkin juga faktor lingkungan diperkirakan juga menimbulkan destruksi sel-sel beta. Pada DM tipe 2, mekanisme yang tepat yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada DM tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik diperkirakan juga memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor lainnya seperti usia, obesitas, riwayat keluarga, dan kelompok etnik. Manifestasi klinik yang pertama hiperglikomi, polidipsia, dan kelemahan otot. Yang kedua hiperglikomi yaitu tremor, diaposis, dan penurunan kesadaran. Komplikasi yang pertama itu ada akut seperti koma hipoglikemia, ketoasidosis, koma hiperosmolar non-ketotik. Yang kedua kronik seperti kaki diabetik, neuropati diabetik, makroangiospati, dan mikroangiospati.
Pemeriksaan penunjang seperti gula darah puasa, glikosuria, poliuria, dan ketonuria, riwayat hilangnya berat badan, manifestasi asidosis metabolik, dan kaji adanya edema cerebral akibat DKA. Untuk penataannya seperti terapi insulin, diet, latihan, dan monitor glukosa darah. Terima kasih.